العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام المؤلف رحمه الله ونفعنا به وببركة علومه وغفر له ولمشايخه ولمشايخنا آمين. فصل شرط صحته أربعة أشياء. Adapun syarat-syarat sahnya puasa yaitu ada 4 perkara. Islamun, pertama Islam, wa aqlun, kedua berakal, wa naqa'un min nahwi haidin, ketiganya suci dari seumpama haid, wa ilmun bikaunil waqti qabilan lisawmi, keempatnya tahu dengan keadaan waktu itu menerima, yakni bisa untuk puasa. Wallahu a'lamu bisshawabi. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, berbicara puasa, maka diantaranya ada syarat sah puasa, ada syarat wajib puasa. Artinya syarat sah puasa, siapa-siapa orang yang kalau puasa bisa sah, di hari-hari apa yang kalau kita puasa bisa boleh untuk puasa. Maka malam hari ini kajian kita akan membahas tentang syarat-syarat keasahan puasa, baik puasa wajib kayak Ramadan, nadar, maupun puasa sunnah kayak Senin, Kamis, dan seterusnya. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani bahwa perlu diketahui oleh kita bersama bahwa orang yang berpuasa akan sah puasanya bila memenuhi 4 persyaratan. Orang yang puasa bisa sah dan berimbas insya Allah bisa diterima oleh Allah puasanya bila memenuhi syarat zahir 4 persyaratan. Mana itu yang 4? Islamun, pertamanya agamanya kudu Islam. Artinya orang yang kafir kalaupun maksa puasa tidak sah puasanya. Baik kafir asli, artinya kafir asli itu dari berojol emang udah kafir, atau kafir murtad, maknanya mantan muslim, dulunya muslim kemudian masuk agama non muslim, puasa pastikan puasanya tidak sah. Sebab untuk keasahan puasa itu kudu niat, dan orang kafir itu tidak sah untuk niatnya nggak diterima karena syarat niat kudu Islam. Sedang puasa butuh kepada niat. Maka andai orang kafir ikut puasa Ramadan, malam ikut sahur, enggak makan daripada terbit fajar sampai terbenam matahari, tetap saja puasanya tidak sah walaupun enggak makan, sebab agamanya bukan Islam. Ini ijma' ulama semua madhab, tidak sah bila orang itu kafir, enggak sah puasanya. Tidak sah. Andai orang murtad lagi puasa tadinya muslim, pas zuhur masuk Kristen, jam 1 masuk Islam lagi, tetap saja puasanya tidak sah, sebab ngalamin puasa dengan tidak Islam. Jadi Islam ini pokok untuk keasahan ibadah puasa. Yang kedua, kalau orang puasa pengen sah kudu berakal. Maksudnya berakal kudu tamyiz. Apa tuh tamyiz? Orang itu bisa membedakan mana baik, mana buruk, bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri. Kalau orang udah begitu, umpama umurnya 7 tahun, puasa sah. Sebab udah makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri. Ini namanya udah mumayyiz, udah mengerti. Kalau anak umur 3 tahun enggak jadi puasanya.
sebab belum tamyiz. Orang gila apalagi begitu. Orang gila, anak kecil yang belum tamyiz baru 3 tahunan, andai puasa dia dari terbit fajar sampai adzan maghrib enggak makan, tetap puasanya tidak sah sebab belum tamyiz, belum tamyiz, belum memahami. Kalau 7 tahun sah. Anak kita yang umur 7 tahun puasa jadi begitu, dapat ganjaran, dapat. Siapa yang dapat? Bapaknya sama ibunya. Dia mah nggak dapat, wong belum baligh. Yang dapat ganjaran ayahnya sama ibunya. Kalau latihan puasa anak umur 5 tahun puasa sedohur, puasa iring-iring. Kalau udah zuhur makan nasi sepiring, nggak apa-apa. Tapi itu baru latihan puasa, bukan puasa. Nggak ada puasa seduhur, nggak ada. Puasa mah terbit fajar sampai terbenam matahari, sampai terbenam matahari. Jadi anak kita yang umur 7 tahun, kewajiban kita nyuruh dia puasa, meski lewat iming-iming. Kalau kamu puasa, nanti saya beliin petasan, boleh diiming-imingin, sah. Yang penting puasa begitu. Sampai zuhur lapar, ya suruh makan aja, makan begitu, makan begitu. Ayah dulu yang nyobain, ayah baik deh nyobain, mau nggak batal, yang batal kan makan. Nyobain sampai 5 piring, itu sih bukan nyobain. Jadi berakal. Kalau 10 tahun anak kita, kalau dia enggak puasa, wajib kita sentil kupingnya. Kalau enggak disentil, yang masuk neraka kita. Kalau umur 10 tahun ke atas, wajib kita sentil kupingnya, atau kita sabet tangannya pakai sapu, nyabetnya dapat nyabetnya masuk surga. Maka kata orang tua dulu, saya enggak nyabet ente, tapi nyabet setan, begitu kata orang tua dulu. 7 tahun. Dari mana? Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imamul Bukhari, di dalam Sahihul Bukhari, muru auladakum bis salati li sab'in wadribuhu 'alaiha li 'ashrin. Kata Nabi, suruh anakmu untuk mengerjakan sholat termasuk puasa Ramadan ketika genap umur 7 tahun. Namun pukul anakmu, bukan nyuruh doang, ada punishment bila meninggalkan sholat dan puasa Ramadan ketika umur 10 tahun. Udah tuh harus, karena kemungkinan balik keluar mani 9 tahun. 10 nih mungkin udah balik walaupun belum tentu. Untuk apa ini? Faedahnya adalah agar supaya nanti kalau udah dewasa terbiasa melakukan ibadah, tidak perlu pakai disuruh-suruh. Begitu. Itu begitu. Maka termasuk enggak sah puasanya kalau orang gila. Ada orang gila malam sahur, begitu enggak makan, siang juga buka, enggak sah karena enggak punya akal. Kata Nabi, rufi al-qalamu an salasatin anil majnuni hatta yufiqa. Diangkat peraturan kolam taklif dari 3 orang, salah satunya dari orang gila sampai siuman, sampai sembuh. Kalau orang gila enggak sah puasanya karena enggak ada akal. Begitu. Orang ayan bagaimana? Kalau orang ayan dilihat, kalau dia ayannya tidak sepanjang hari, puasanya sah. Yang penting ada akal. Contoh, termasuk pingsan, malam sahur, kemudian jam 10 pingsan. Apa kesurupan? Ditanya, ini jin dari mana? Merek apa? Merek Lea. Lea apa Levis? Lea jinnya. Ditanya, kalau orang kesurupan pakai ditanya, jin mana? Jin Tomang. Itu yang masyhur tuh Tomang jinnya. Begitu. Jin kebon manggis kurang. Ini orang yang kesurupan nih, kalau dia sadar sebelum maghrib, puasanya sah. Puasanya sah. Artinya pingsan 5 jam, begitu 7 jam. Jadi yang penting ada sadar aja, begitu sah. Kalau puasanya begitu, karena masih ada akal. Tapi kalau dari terbit fajar jam 4 subuh dia ayan, epilepsi sampai maghrib, puasanya enggak sah, enggak ada akalnya, enggak ada akalnya. Yang penting patokannya tamyiz. Bagaimana orang tidur? Ada orang puasa malam jam 3 sahur,
dia tidur aja dari jam 4 subuh, begitu bangun dohor, habis dohor tidur lagi, bangun asar, habis asar tidur lagi, bangun adzan maghrib. Atau ada orang tidur dari jam 4 subuh, ora bangun kecuali adzan maghrib. Ini puasanya sah nggak ini? Sah nggak? Hah? Sah. Orang tidur ada akalnya. Orang tidur Bik setiap hari enggak apa-apa, enggak sholat dohor, enggak sholat asar, enggak ngaruh. Ini urusan sholat, urusan lain. Kita yang diomongin puasa. Selama tidak mengganggu, melakukan yang membatalkan puasa, maka puasa tetap sah. Begitu puasa, begitu yang kayak begitu, tidur aja nggak bangun-bangun, dohor enggak bangun-bangun, adzan maghrib, ntar lagi begitu lagi, begitu yang kayak begitu. Jadi puasanya akalnya ada. Kalau gila enggak. Kalau gila mah biar kata sejam, gilanya tetap puasanya tidak sah, sebab enggak ada akal. Kalau orang tidur akalnya ada, cuman tertutup dengan tidur aja, tapi akalnya ada orang tidur. Dan kalau di Betawi, tidur itu pekerjaan. Tandanya kerjaannya tidur mulu. Berarti jadi tidur juga kerjaan. Begitu. Ada nggak di Kabupaten Manggis begitu? Ada ya. Iya, berarti tidur itu jadi kerjanya apa? Kerjanya tidur. Jadi tidur juga kerja begitu. 2, 3, agar supaya puasa itu sah, syaratnya kudu suci dari haid dan nifas. Ini urusannya perempuan. Ada perempuan haid, jadi puasa mah puasa tuh dari pagi, tanggal 6 datang men, udah puasanya kagak sah. Kan tinggal tengah jam lagi maghrib, biar tinggal tengah jam, karena enggak suci. Harusnya suci dari haid dan nifas. Kalau perempuan tuh datang bulan lagi puasa, puasanya enggak sah. Ya nanggung banget udah tengah 6, ya nggak apa-apa, masalah nggak makan mah, tapi puasanya tidak sah. Bulan Syawal kudu diqadha. Begitu di bulan pasca Ramadannya. Kenapa? Karena dia haid, begitu. Enggak boleh begitu. Bagaimana kalau orang men puasa-puasaan, udah nggak makan aja dah, nggak ditawarin makan, nggak begitu, nanti aja maghrib. Enggak boleh, kalau dia makan aja begitu orang men, tapi makannya jangan di depan rumah. Begitu, takut orang curiga, ini pakai jilbab makan juga, padahal lagi men. Jangan menimbulkan su'ud, makannya di rumah, taruh aja di kamar Indomie 3 mangkok, enggak apa-apa. Tapi jangan sampai men mulu, ditanya sama lakinya dari 1 Ramadan sampai akhir Ramadan men mulu. Ini sih bukan men, males puasa. Men paling lama 15 hari, lakinya harus paham, bini gue lagi men mulu, begitu nggak kelar-kelarnya sampai tanggal 29 masih men. Ini enggak benar ini. Men tuh paling lama 15 hari men. Kalau junub bagaimana? Enggak apa-apa, malamnya tidur sama bini, tidur, bangun kesiangan. Emang sahurnya ditanya sahurnya apa? Kagak ada. Ya udahlah martabak aja begitu. Sahur sama bininya, tidur, bangun telat jam 8. Jam 8 lah, kan udah lewat subuhnya. Puasa ini bagaimana nih, puasa dalam keadaan junub? Kagak ngapa begitu. Mandi ya mandi, kan belum sholat subuh dianya, mandi begitu. Cuman mandinya kudu hati, jangan sampai nanti masuk air. Begitu mandinya begitu. Jangan sampai mandinya di kali, nyilem, minum aja gitu. Ya itu batal puasanya kalau begitu, pakai nyilem begitu. Artinya puasa dalam keadaan junub puasanya sah, sebab syarat ketiga jangan men, jangan nifas, bukan jangan junub. Begitu. Orang men tidak sah puasanya, dihukumi oleh agama lemes orang men. Orang men tuh pegel. Jadi perempuan tuh kalau men suka pegang-pegang pinggangnya, meringis-meringis. Begitu pinggangnya meringis-meringis kalau men. Begitu, pegel. Waktu saya men begitu, Bu. Itu begitu men tuh. Kadang suka uring-uringan orang men tuh, apalagi nggak dibagi duit sama lakinya. Itu uring-uringan. Nah, itu sih nggak perlu men, iya nggak perlu men katanya. Kayak begitu. Itu begitu. Orang men, kata Al-Qur'an walladzina yutiqunahu.
Jadi fa in kuntum maridon aw ala safarin faidatum faman kana minkum maridon aw ala safarin faidatum min ayamin ukhor. Kalau dia sakit, dihukumi kayak orang sakit. Kadang kalau udah nyeri haid luar biasa, maka yang kayak begitu diperhatikan oleh agama, dan nggak usah puasa, sawal aja diqadha karena dia termasuk nifas. Nifas itu darah yang keluar sesudah melahirkan, begitu, itu haid, begitu. Keempat, kalau pengen sah puasanya kudu tahu hari itu diizinkan, dibolehin puasa. Kudu tahu hari itu diperbolehkan puasa. Ada hari-hari haram puasa. Jadi puasa ini hukumnya macam-macam, Pak. Ada puasa tuh wajib. Mana tuh yang puasa wajib? Ramadan, nazar, kafarat tidur Ramadan siang-siang sama bini. Nggak boleh kalau siang-siang tuh bini tidur aja dia sama bini, puasanya batal. Itu didenda. Di samping kodok di bulan Syawal gara-gara bersetubuh, di luar itu ada kafarat kudu puasa 2 bulan berturut-turut. Udah dapat sebulan puasanya batal, angus, ulang lagi dari 1. Udah dapat 50 hari masang tenda, mabok banget, buka, angus, ulang lagi dari 0, 1 lagi besok. Begitu, gara-gara siang-siang tidur sama bini. Malam boleh, kata Quran, uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum, diizinkan, dihalalkan bagi kalian pada malam-malam hari bulan puasa tidur sama bini. Nggak apa-apa, buka pakai itu nggak apa-apa. Mah buka nggak ada apa-apa, udah itu aja dah, buka aja rok dah. Nah, boleh yang kayak gimana? Oh malam aja, kata Pak Jijai, malam aja, kata. Nggak apa-apa, begitu. Kalau malam boleh. Ada hari haram berpuasa pertama wajib, yaitu Ramadan, nadar, kafarat, wajib. Yang masuk puasa wajib nih kodok Ramadan tuh wajib tuh. Itu kalau buka dosa, wajib. Kedua, puasa haram. Ada hari-hari di mana kalau puasa dosa. Mana? 1, Idul Fitri. Idul Fitri itu enggak boleh kita puasa, dosa, jangan puasa kalau udah hari raya. Ingat pertemuan yang lalu dijelasin, jangan yang lebaran siapa, yang haram siapa, jangan. Jadi kalau hari itu menurut kita hari raya, haram puasa Idul Fitri. 2, Idul Adha, haram tuh puasa. Itu orang tua dulu puasa dulu, sebelum habis sholat baru buka. Itu bukan puasa, kagak makan. Bukan puasa, kagak pakai mie. Kalau pakai niat dosa, enggak niat, cuman bedanya enggak sarapan sebelum sholat id. Jadi Idul Fitri itu terjemahannya id itu kembali, fitri itu sarapan pagi, biar kita paham. Maka Idul Fitri itu balik lagi subuh sarapan. Makanya di Arab sampai detik ini lebaran biasa aja. Lebaran di Arab, siapa yang hadir nih yang pernah umroh sampai lebaran? Boleh tanya, biasa-biasa aja kayak sholat Jumat kita. Kayak kita sholat Jumat, itulah Idul Fitri di Arab. Jadi heboh, ya kagak, biasa aja. Orang balik lagi sarapan. Maka kalau Idul Fitri, sebelum sholat, makan dulu. Yang kenyang, makan sebelum sholat. Pagi-pagi itu, makan. Itu sunat, ganjaran gede. Emang maksudnya Idul Fitri balik lagi sarapan. Fitri itu futur tuh sarapan pagi. Begitu. Kalau kita tinjauan lain kembali ke kesucian. Begitu. Itu bahasanya. Di Arab makna zahir. Balik lagi sarapan pagi. Jadi sebelum sholat makan dulu. Opor apa? Makan. Jadi jalan ke masjid mau sholat itu bawa paha ayam. Emang begitu. Iya, karena memang Idul Fitri, begitu. Kalau Idul Adha sunatnya kagak makan. Bahasa orang kita puasa. Padahal bukan. Kalau niat puasa dosa. Hari itu hari raya, enggak boleh puasa. Cuman sunat enggak makan
kecuali sesudah sholat. Jadi bedanya sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri makan dulu baru sholat. Idul Adha sholat dulu baru makan. Untuk apa ini Nabi ajarkan? Idul Adha begitu tuh, biar makan daging kurbannya lahap. Begitu tujuannya. Kalau kita sebelum sholatnya makan, nanti kalau udah kenyang kagak tertarik, nggak selera makan habis sholat. Jadi makanya dibedakan sholat Idul Fitri dengan sholat Idul Adha. Bila Idul Adha pelaksanaan kita, Idul Fitri pelaksanaan kita jam 7, Idul Adha tengah 7, bedakan setengah jam. Bila Idul Fitri tengah 8 mulainya kita mau sholatnya, maka Idul Adha jam 7. Pokoknya Idul Adha lebih pagi lebih bagus. Idul Adha jam 6.30 setar sudah sholat, biar jam 7 rapi. Untuk apa? Langsung motong hewan, sarapan. Begitu. Jadi lahap. Mana lebarannya Jumat lagi, motongnya Sabtu, kagak makan tuh dari Jumat subuh sampai Sabtu, modar dia. Begitu. Sebetulnya begitu tujuannya. Biarlah lahap. Motong kita. Jadi jam tujuan udah rapi. Pokoknya Idul Adha pelaksanaan sholat tengah 7 udah setar sholat Idul Adha. Lagi malamnya enggak tarling, enggak takbiran keliling, enggak. Idul Adha. Kalau Idul Fitri kenapa dimundurin? Siang yang malam habis takbiran takut kesiangan ditungguin. Begitu maksudnya. Begitu Idul Fitri Adha. Bedakan setengah jam pelaksanaannya. Tergantung masjid kita. Kalau masjid kita Idul Adha jam 7, berarti Idul Fitri tengah 8. Begitu. Kalau Idul Fitri jam 7, Idul Adha tengah 7. Begitu, biar gede ganjarannya. Begitu. Nah, 2 hari raya Idul Adha. 3, 4, 5 hari-hari tasyrik. Tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. 3 hari sesudah Idul Adha. Itu hari-hari haram berpuasa. Dari mana dalilnya? Di dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kepada umat puasa hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Tidak boleh. Dari mana hari tasyrik dilarang oleh Nabi? Dalam hadis Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, begitu juga di dalam hadis Muslim, ayyamu mina ayyamu uklin wa syurbin. Hari-hari tasyrik itu hari makan-makan, minum-minum. Tidak boleh berpuasa 5 hari itu haram puasa. Hari ini tidak menerima puasa, tidak dibolehin puasa. Mana lagi yang ke-6, hari syak. Hari syak. Apa tuh hari syak? Hari tanggal 30 bulan Sya'ban dan belum ada penetapan Ramadan masuk, berita seliweran di mana-mana katanya Ramadan, katanya belum. Itu hari haram puasa. Namanya hari ragu. Mana lagi haram puasa ke-7, tanggal 16 Sya'ban sampai akhir Sya'ban. Kalau udah Sya'ban tanggal 16 haram berpuasa, tapi tidak mutlak. Hanya bagi orang yang tidak biasa puasa. Kalau bagi orang yang biasa puasa mah seperti Senin Kemis boleh lanjut. Seperti orang mana lagi punya qada Ramadan, lanjut puasa walaupun udah separuh lebih. Begitu. Mana lagi puasa Daud, lanjut. Silahkan. Mana lagi kalau diawali tanggal 15 puasa. Kalau sehari sebelumnya puasa boleh. Karena enggak bolehnya setarnya di 16. Makanya ada malam namanya nisfu Sya'ban. Malam berapa malam nisfu Sya'ban? Malam ke-15 bulan Sya'ban. Nih malam 15 Sya'ban. Malam ini nisfuan, maghrib baca Yasin 3 kali, besok puasa. Dapat ganjaran gede. Tuh puasa sampai buka-buka Syawal. Boleh karena puasanya dari tanggal 15. Kalau nisfu Sya'bannya enggak puasa, mulai di 16 haram.
Nggak boleh dijemput dengan puasa Ramadan bagi yang tidak puasa. Udah berapa tuh ya? 7. 8. Mana yang puasa haram? Istri yang tidak diizinin laki. Kata si bininya, bang besok puasa ya Senin. Rusak, kata lakinya. Nggak boleh. Maka kalau maksain puasa haram. Kenapa puasa Senin hukumnya patuh sama laki wajib? Maka nggak bisa maksain puasa, bukannya dapat ganjaran, dapat dosa. Cuman laki yang ngelarang tuh kurang bijak, bro. Alhamdulillah begitu bininya demen puasa begitu. Tapi kan boleh saja agama. Kalau sampai ada orang kayak begitu, nggak apa-apa begitu, kayak begitu, nggak boleh. Maka yang keempat, kudu tahu waktu tuh hari itu boleh puasa. Maknanya seorang muslim diizinkan puasa sepanjang tahun, yang penting jangan di hari-hari yang dilarang berpuasa. Kalau maksain diri puasa, puasanya tidak sah. Begitu. Yang paling pokok 5 hari itu, 2 hari hari raya sama hari tasyrik. Yang lain banyak tafsiran. Yang lain kayak perempuan haram puasa itu kan bila lakinya nggak setuju. Kalau setuju boleh begitu. Tapi dari sisi hukum itu haram begitu. Begitu. Ini puasa. Ada puasa hukumnya sunat, ada puasa sunat tahunan, itulah Arafah, Asyura, Rajab, Sya'ban, itu puasa tahunan. Ada puasa bulanan, Ayamul Bid, tanggal 13, 14, 15 setiap bulan kecuali Dzulhijjah, itu mundur sehari, 13-nya masih tasyrik, 14, 15, 16. Ada puasa mingguan, Senin, Kamis. Ini hukum-hukum daripada puasa. Singkatnya ada 4 syarat sah berpuasa. 1 Islam, 2 tamyiz berakal tuh, 3 suci dari haid dan nifas, 4 tahu hari itu boleh puasa, yakni harinya bisa untuk puasa. Kalau harinya enggak bisa untuk puasa kayak hari raya, maka puasanya di samping dosa tidak sah. Malam niat, siang wajib makan karena harinya tidak bisa untuk puasa, enggak bisa, dilarang oleh agama. Inilah hari-hari di mana kita dilarang berpuasa, yaitu hari Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik, hari Syak tanggal 30 Sya'ban, hilal belum kelihatan tapi orang bilang bincang-bincang masuk, itu juga haram. Dan tanggal 16 ke atas enggak boleh. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, idan tasofa Sya'ban fala tasumu. Bila Sya'ban udah lewat separuh, yakni tanggal 16, jangan puasa. Yang ini enggak mutlak. Kalau wiridan mah boleh. Inilah syarat-syarat sah untuk kita berpuasa. Saya mau tutup buat tanya jawab saja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, dipersilahkan. Baik, ada kertas kayaknya ini. Apakah zikir tasbih, tahmid, takbir yang jumlahnya 33 juga ada pada sholat duhur, asar, dan isya? Kedua, kalau zikir tersebut ada pada sholat duhur, asar, isya, mengapa ada yang tidak melakukannya, bahkan tidak sedikit yang meninggalkannya? Baik, Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, begitu juga As-Sayyidi Syekh Al-Habib Ali Khirid Al-Husaini di dalam kitabnya Al-Wasail Asy-Syafiyah menjelaskan aurad-aurad ba'da salat yang diajarkan oleh Nabi. Banyak. Apakah tasbih ini ada dalam semua salat? Secara jujur ada. Semuanya ada dalilnya. Semua salat wiridan tuh begitu. Ada 2 riwayat tasbih, tahmid, takbir.
Pertama, ada yang riwayat 11. Jadi makanya ada tasbih yang perputarannya 33 doang. Itu satu. Ada juga yang riwayat 33. Riwayat 33 ada dua. Pertama, tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Ditutup dengan Allahu Akbar kabira. Kedua, ada riwayat tasbih 33, subhanallah, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Jadi pas 100 sebelum Allahu Akbar kabira. Itu riwayat-riwayat dari Nabi berbicara bacaan. Di antara wiridan itu, ba'da salat yang diatur adalah semua salat. Nanti saya ambil dulu maghrib, subuh, baik. Wiridannya tergantung. Istighfar, dohor, asar, maghrib, bisa subuh ada. La ilaha illallah wa la syarikalah yang langsung diajarkan Nabi hanya maghrib dan subuh 10 kali. Maghrib, subuh 10 kali. La ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yumit wa ala kulli syai'in qadir. Maghrib 10, subuh 10. Ada riwayat dan ini dipakai oleh Imam Haddad tapi kurang kuat, ba'da asar. Imam Haddad selalu ba'da asar, adalah skalanya 10. Itu begitu. Kemudian Allahumma ajirni minan nar, atau orang kita dijamakan Allahumma ajirna minan nar. Ini khusus maghrib dan subuh. Maghrib dan subuh. Selainnya maghrib dan subuh tidak langsung diajarkan oleh Nabi. Dibaca ya boleh begitu, tapi ajaran yang langsung maghrib 7, subuh 7. Jadi la ilaha illallah syarikalah, Allahumma ajirna minan nar adanya di maghrib dan subuh. Allahumma antas salam itu di semua salat. Allahumma antas salam. Terus Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik di semua salat. Allahumma lamani alima a'taita wa la muti wa mana'ta di semua salat. Di semua salat adanya wiridan itu yang dibaca. Kemudian tasbih di semua. Terserah kita ngambil 3, ngambil 11, ngambil 33. Itu ada. Begitu. Habis dah tuh di antaranya. Masih banyak ada ayat kursi yang dibaca Nabi. Itu ada dalam semua salat. Lalu kemudian yang ditanya, jika ada, mengapa sedikit orang yang melakukannya, lebih banyak yang meninggalkannya? Mungkin daripada keadaan masyarakat yang ada. Karena hidup ini adalah pilihan. Begitu, melihat kalau masjid di kampung yang orang yang nggak kemana-mana, ya dia habis sholat ngerem aja di situ, bisalah maksimal sekali untuk mengerjakannya. Begitu. Tapi kalau masjid-masjid yang pinggir jalan, ini dengan mengajar berjamaah udah bagus, maka wiridan itu diserahkan biasanya kepada masing-masing, tapi tidak secara rame-rame begitu. Sebetulnya banyak yang mengerjakannya, mungkin karena kita melihat subjektif di lingkungan kita. Tapi kalau kita mengukur Islam di dunia, jauh lebih banyak yang mengerjakannya begitu. Tinggal diatur saja di masyarakat itu, apakah mau dimaksimalkan wiridan itu. Kadang masalahnya yang namanya pengurus masjid jadi puyang kalau wiridan itu lama banget, masyarakatnya udah ngomel-ngomel, jadi salah lagi. Makanya kalau kita mau ngamalin, silakan. Yang tasbih ini besar ganjarannya. Sebetulnya kalau tasbih, tahmid dan takbir ini mau tidur juga ada ajarannya. Mau tidur, Sayyidah Fatimah Zahra diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum tidur baca tasbih 33, apalagi Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Habis itu baca kulhu 3, falak 1, anas 1. Kalau kita baca ratib, habis sisa udah jadi aja. Karena itu udah masuk doa-doa keselamatan ketika kita tidur biar semuanya selamat. Itu diajarkan. Bahkan kalau baca tasbih 33, tahmid 33, Allah Akbar 33 sebelum tidur, itu alamat rezekinya makin berlimpah. Waduh, tendanya makin maju, dekornya makin maju. Kalau sebelum tidur baca begitu. Karena itu yang diajarkan Nabi untuk kemudahan kehidupan kepada Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha. Jadi kalaupun ada sedikit, sebetulnya banyak. Karena ajaran Nabi ini banyak, maka ada yang mengerjakan, ada yang tidak. Kemungkinan kalau ada orang yang mengerjakan dikit, kemungkinan kita husnudzon ada hal yang jauh lebih urgen dari ajaran Nabi tersebut. Begitu. Jadi sebetulnya kalau ditanya ya ada, jalanin aja kita. Kalau kita sudah masyarakatnya jadi, tahu masyarakat jadi emang udah itu aja dan semuanya demen, hobi semuanya, jalanin aja itu sampai kelar. Mau dohor, mau asar. Jadi kalau dohor bacanya begini kurang lebih, astagfirullahaladzim 3 kali, langsung Allahumma antas salam. Begitu, Allahumma la mani lima a'taita, Allahumma ini, nggak boleh tinggal Allahumma ini nih, dijamain aja silakan. Kalau saya biasanya mufradin, Allahumma ini ala dzikrika
wa syukri wa husni ibadatik, baru ila rabbi subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah 33, tutup amal Allah kabira, dah doa Fatihah doa. Itu begitu. Seperti apa yang sudah dibagikan buku tuntunan daripada sholat zikir, sholat 5 waktu. Itulah diantara yang ada. Kalau subuh dan maghrib jauh lebih luas, sehingga cukup panjang aurat-auratnya. Kalau kita demen, subuh itu yang paling tinggi di antara aurat adalah doa-doanya sesudah wirid yang ini nih, baca wirdul latif. Itu wirdul latif itu wiridan Rasulullah sesudah subuh. Ada satunya lagi namanya wirdul kabir. Itu apa itu wirdul kabir? Wiridan Rasulullah sesudah subuh. Ini kami belum bagikan sampai sekarang wirdul kabir. Kenapa? Kalau kami bagikan, kami bingung di Jakarta. Begitu dengan teman-teman yang super sibuk bekerja. Karena wirdul kabir itu real dari mulai habis sholat subuh selesai wiridan itu baca wirdul kabir, rapi-rapi jam 7 baru keluar dari masjid. Begitu jam 7. Begitu. Ini mau yang udah doyan banget sama ibadah. Luar biasa itu. Ada sih yang keluar juga tengah 8 itu karena habis sholat subuh tidur di masjid gak ada yang bangunin. Gitu. Itu bukan karena wirid, karena tidur di masjid kagak ada yang bangunin. Maka tengah 8 keluar dari masjid, bukan dari wirid. Jadi wirdul kabir nih wiridan Rasulullah yang cukup lengkap, dikumpulin semua habis sholat subuh oleh Imam Haddad. Yang kami bagikan itu wirdul latif dan ratibul Haddad. Begitu. Itu paketnya pas. Kalau saudara pahami, bila di ratibul Haddad la ilaha illallah wa la syarikalah sebagai bacaan pertama, itu di wirdul latif bacaan terakhir. Kalaupun ada tambahan doa Nabi Khidir bismillahi masya Allah, ini tambahan tidak langsung dari Imam Haddad. Imam Haddad mentok di la ilaha illallah la syarikalah. Bila di ratib Haddad terakhirnya kulhu falak annas, itu menjadi bacaan pertama wirdul latif. Jadi maketnya begitu, maketnya. Dulu kami bagikan juga wirdul latif itu, namun melihat masyarakat kebingungan, mau tidak mau kami ambil satu, maka yang kami ambil ratibul Haddad dengan aurat solawat bastu rizki supaya tergabung semuanya. Maka ratib Haddad itu pun sedikit banyak walaupun tidak seluruhnya mewakili bacaan supaya kita diberi keluasan rezeki, sehingga solawatnya menggunakan bastu rizki yang ada di ratib Haddad yang saudara pegang. Begitu, agar supaya saudara nggak kebingungan. Sebetulnya wiridan yang paling cakep habis subuh, kalau saudara demen pengen luar biasa, wirdul latif, karena malam itu dari maghrib sampai subuh ratib Haddad punya waktu, dari subuh sampai sore wirdul latif punya waktu. Begitu real aturannya. Cuman karena kebingungan, maka mau tidak mau kami harus menyingkat satu supaya tidak begitu merasa diberati oleh aurat-aurat kaum salihin yang sebetulnya manfaatnya banyak. Ala kulli hal, silakan saja diamalin. Bagi imam amalin itu wiridan tasbih itu silakan jangan ditinggal, karena itu adalah aurat-aurat dubura kulli shalah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang meninggalkan, banyak kalau mau ngomentari orang, ada yang meninggalkan ba'diyah, ada yang meninggalkan ini, ada yang meninggalkan tahajud, ada yang meninggalkan duha, banyak kalau ngomong sunnah-sunnah Nabi yang banyak ditinggalkan. Tapi tugas kita ini merapihkan diri kita, mana yang kita keburu amalin dari ajaran Nabi, amalin pelan-pelan setahap demi setahap agar supaya kita menuju sebuah kesempurnaan. Kurang lebih demikian. Tapi intinya ajarannya ada begitu. Cuman biasanya kenapa orang meninggalkan, kemungkinan terbesar sepanjang yang kami tahu karena di kota-kota besar itu kalau udah zuhur, asar terlalu repot mereka, sehingga dengan waktu kerja yang minim jangan sampai mereka dipecat oleh bosnya gara-gara mereka terlalu lama wiridan dalam sholat. Padahal kalau mengerti negerinya Islami kayak di daerah-daerah itu normal wiridan itu sampai kalau mau maghrib subuh ditambah laqad ja'akum 7 maghrib, laqad ja'akum 7 subuh. Kita banyak disingkat-singkat, itu luar biasa. Sama kalau mau mengkritisi, tahlilan itu yang paling afdol adalah la ilaha illallahnya 100. Di Jakarta saja kita ngalamin 33, lewat dari 33 mulai batuk jamaahnya. Kalau lewat 33. Kalau di daerah, mohon maaf, bisa kalau tahlilan tuh bisa 200, bisa 500 tiap tahlilan. Nggak ada itu tahlilan 100 tuh kalau malam 1, 2, 3 200, bisa 300, kadang 500 baru nutup tuh la ilaha illallah. Itu di daerah begitu. Nggak ngalamin sampai detik ini di daerah Kabupaten Tangerang, di Serang, Cilegon 33 nggak ada. Apalagi di daerah Pandeglang, nggak tahu tuh di Cilegon tuh. Kalau di Pandeglang hadorot paling dikit kudu 100 hadorot. Dari jam 8 nih kita mulai tahlilan sampai tanggal 9 belum kelar. Ila hadratus Syabdul Qadirani Al-Fatihah. Satu wali satu Fatihah. Pokoknya ada 200 wali ya 200 Fatihah. Lah belum tahlilan Yasin belum. Kalau di Jakarta insya Allah udah pulang itu jamaahnya. Kalau di Jakarta kira-kira mau diamalin ya silahkan. Begitu. Itu begitu. Kalau nggak begitu nggak mau. Kudu wali ini sebut semuanya. Urutan-urutan itu. Jadi paling dikit itu 200 Fatihah sebelum Iya sebelum Yasinnya itu. Itu begitu. Sampai detik ini.
Saya bilangin aja, takut saudara main di rumah temennya di Pandeglang mimpin Nabil Fatih Yasin, ditawakan ditinggal orang. Begitu, itu kayak begitu yang terjadi. Jadi ini wiridan ini ada begitu. Jadi silakan amalkan, sabit dari Nabi, ada ajarannya tasbih ini amat sangat bagus bila kemudian kita amalkan itu. Cuman kan kadang waktunya sempit. Kayak ngaji aja nih, kalau saya melihat orang tua kita paham, melihat belakang, kalau kita udah datang paling Fatihah doa. Sebab apa? Kalau wiridan terlalu lama kejar-kejaran waktu. Ada kalanya seperti demikian kita harus memahami. Wiridan terlalu lama, apalagi pakai lakot jakum segala macam, ya Isya kurang 10 menit baru kelar. Baru bismillah udah Isya bubar. Itu mau tidak mau hidup adalah pilihan, sehingga barangkali ada yang disingkat-singkat. Kurang lebih demikian, wallah alam. Baik. Waalaikumsalam. Apa tuh? Jadi yang ditanya sholat khusyuk apa sholat di depan ada anak-anak begitu? Iya, jadi yang ditanya nih hukum garuk-garuk sampai 5 kali apa sholat khusyuk? Hah? Oh ya, baik. Jadi untuk menuju sholat khusyuk ini berat. Maka khusyuk ini ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan yang terendah, agar supaya sholat kita khusyuk, apa yang dibaca oleh mulut didengerin oleh kuping. Itu namanya khusyuk terendah. Itu begitu. Itu mencari sholat khusyuk. Jadi yang dibaca oleh mulut didengerin oleh kuping sendiri, huruf demi hurufnya. Ini khusyuk tingkat rendah. Begitu. Untuk menuju lebih lagi supaya kita khusyuk, di depan kita anggap ada mertua kita. Di depan kita ada mertua lagi duduk lihatin sholat kita. Kira-kira kita mau kebut nggak? Enggak. Kita khusyuk. Baru kalau udah bisa kita ngomong di hati, itu mertua kagak punya surga, tapi kita bisa khusyuk. Masa sama Allah yang punya surga kita nggak khusyuk? Emang tinggian mertua sama Allah? Ini cara-cara untuk menuju sebuah kekhusyuan dalam sholat. Latihan ketiga supaya kita khusyuk adalah setiap sholat gerakan yang ada hati bicara. Bagaimana hati bicara tuh? Allahu Akbar, kata hati, habis ini doa iftitah. Selesai iftitah, habis ini ajaran Nabi a'udhu. Habis a'udhu selesai hati Fatihah. Habis Fatihah ni amin, habis amin ni surat, habis surat ni ruku. Artinya terus bimbing begitu, biar enggak kemana-mana. Wis enggak bakalan ingat mau musik gede ke samping masjid, mau kayak apa kayak bunyi handphone, karena kita sibuk sama diri sendiri. Terus aja, lama-lama tanpa diomongin udah ngikut sendiri. Gerakan demi gerakan paham, ini ruku, habis ruku ini nanti bakal paham sendiri. Untuk menuju khusyuk tingkat tinggi, kita harus tahu arti-arti bacaan sholat. Dan ini khusyuk tingkat tinggi. Karena kalau kita tahu artinya akan jauh lebih menarik, akan jauh kita lebih khusyuk dibanding kita tidak ngerti. Kalau tidak ngerti main kebut, selesai aja. Begitu. Karena kita yang penting formalitas, bukan kandungan makna dari apa kita punya sholat. Begitu. Yang ini rada berat untuk menuju kemari. Maka persiapan-persiapan yang ada menuju kekhusyuan kita harus jalankan, berangkat daripada wudhu yang maksimal. Bila wudhu kita maksimal, man lam yakhsha fi wudhu'ihi lam yakhsha fi sholatihi. Siapa yang wudhunya kurang rapih, untuk mencari sholat khusyuk rada berat. Maka wudhu ini ada 77 sunnah yang harus kita kerjakan, maka semuanya harus kita rapihkan untuk menuju sebuah sholat kekhusyuan. Kalau pengen nyari khusyuk, biarkan orang hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang khusyuk bukan berarti tidak tahu orang yang di sebelahnya, uang kuping mewaras. Rasulullah adalah manusia yang paling khusyuknya dalam sholat, tapi mendengar ada bayi nangis, sholatnya rada dicepatkan, takut bayi itu kagak ada emaknya, takut jatuh. Itu bukan berarti tidak khusyuk. Begitu. Banyak metode-metodenya demi supaya mendapatkan sholat khusyuk. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin telah tuliskan tahapan demi tahapan demi supaya meraih sholat kekhusyuan. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.
Sudah, baik. Kita baca Fatihah, duduk di majelis ilmu, moga-moga kita semua diberi limpahan barokah. Ilmu-ilmu kita barokah, usaha-usaha kita barokah, rezeki kita barokah, keluarga kita barokah, anak keturunan kita barokah, lingkungan kita barokah. Allah beri kita semuanya barokah dunia dan barokah akhirat. Amin. Al-Fatihah. Allahumma rabbana taqabbal minna ta'limana wa ta'allumana wa du'ana wa jami' amalina wa tamim taqsirana ya Allah ya Rahman Rahimin. Sallallahu alaihi wasallam ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.